Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, 15 Juli tahun 2020, BPS Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik mengenai profil kemiskinan provinsi dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Maluku kondisi bulan Maret tahun 2020. Yang akan kami paparkan dua hal. Yang pertama tentang profil kemiskinan, sedangkan yang kedua tentang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Maluku. Untuk profil kemiskinan, bisa kami jelaskan tentang metodologi kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach. Itu sesuai dengan Handbook on Poverty and Inequality, The World Bank 2009. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Yang kedua, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga, metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu atau apple to apple. Yang keempat, sumber data yang digunakan yaitu dari survei Susenas. Mulai tahun 2011, survei Susenas dilaksanakan setiap bulan Maret dan bulan September. Kalau kita melihat konsep kemiskinan, maka tadi sudah disebutkan juga Basic Needs Approach atau pendekatan kebutuhan dasar itu terdiri dari kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non-makanan. Sedangkan kalau kita lihat kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kilokalori per kapita per hari, diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi, sedangkan untuk kebutuhan dasar non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Diwakili 51 jenis komoditi non-makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di pedesaan. Secara matematis bisa kita lihat bahwa garis kemiskinan sama dengan garis kemiskinan makanan ditambah dengan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, untuk penghitungan garis kemiskinan, kebutuhan dasar makanan setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Sedangkan untuk kebutuhan dasar non-makanan, kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Indikator yang dihasilkan dari kemiskinan ini terdiri dari yang pertama P0, itu disebut juga Head Count Index, adalah persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Yang kedua P1 atau Poverty Gap Index, indeks kedalaman kemiskinan, adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan.
Yang ketiga, P2 atau Poverty Severity atau indeks keparahan kemiskinan, yaitu semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Formula yang digunakan adalah Foster-Greer-Thorbecke atau FGT formula. Selanjutnya, kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penghitungan angka kemiskinan, bisa kita lihat yang pertama inflasi, yang kedua distribusi pengeluaran dari jumlah penduduk, yang ketiga atau C kelompok penduduk referensi, yang keempat D pola konsumsi dan paket komoditi, E harga kalori komoditi makanan, F jumlah kalori komoditi makanan, serta G program bantuan kemiskinan. Kalau kita lihat perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku dari mulai Maret 2015 hingga Maret 2020, terlihat secara grafis ada penurunan persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku dari 19,51 di kondisi Maret 2015 menjadi 17,44% kondisi Maret 2020. Secara konsisten menurun. Lanjut. Perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku dalam 1.000 orang, kondisi Maret 2015 sampai dengan Maret 2020, secara absolut bisa kita lihat ada penurunan dari 328.041 orang di kondisi Maret tahun 2015 menjadi 318,18 ribu orang di Maret tahun 2020. Sedangkan bila dilihat persentasenya, maka bisa kita lihat persentase penduduk miskin menurut perkotaan dan perdesaan dalam persen, kondisi September 2018 ke Maret 2020. Bisa kita lihat untuk daerah perkotaan, kondisi September 2018 terlihat 6,15%, kemudian menurun 5,84% di kondisi Maret 2019, kembali meningkat di kondisi September 2019 sebesar 6,09% dan meningkat kembali di kondisi Maret 2020 sebesar 6,23%. Sedangkan kalau kita lihat untuk pedesaan, bisa terlihat kondisi September 2018 sebesar 26,61%, kemudian meningkat di kondisi Maret 2019 menjadi 26,83%, dan menurun kembali di kondisi September 2019 menjadi 26,63%, dan menurun kembali 26,21% di kondisi Maret 2020. Kalau kita lihat komposisi garis kemiskinan bulan Maret tahun 2020, maka bisa kita lihat untuk garis kemiskinan makanan sebesar 75,61%, sedangkan untuk garis kemiskinan non-makanan sebesar 24,39%. Selama September 2019 sampai dengan Maret 2020, garis kemiskinan naik sebesar 1,80%, yaitu dari Rp545.378 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp555.197 per kapita per bulan pada bulan Maret 2020. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan pada Maret 2020. Komoditi makanan tadi sudah disebutkan menyumbang sebesar 75,61% pada garis kemiskinan. Lanjut. Kalau kita lihat komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan kondisi Maret 2020, maka
10 jenis komoditi adalah sebagai berikut, yang menyumbang sebesar 56,74% untuk daerah perkotaan, yaitu beras, rokok kretek filter, roti, gula pasir, mangga, telur ayam ras, ikan kembung, ikan tongkol, tuna atau cakalang, bawang merah, mie instan. Sedangkan untuk yang lainnya memberikan andil 16,20%. Apabila di total komoditi makanan di kota menyumbang 72,94%. Untuk wilayah pedesaan, ternyata 10 komoditi utama menyumbang 61,08%, yaitu terdiri dari beras, rokok kretek filter, roti, gula pasir, ketela pohon atau singkong, kemudian ikan tongkol, tuna atau cakalang, bawang merah, ikan kembung, telur ayam ras, dan mie instan. Sedangkan untuk lainnya menyumbang 16,61% dengan total komoditi makanan di pedesaan 77,69%. Sedangkan untuk komoditas non-makanan bisa kita lihat bahwa dari 10 komoditi utama penyumbang terhadap garis kemiskinan terdiri dari perumahan, listrik, pendidikan, angkutan, perlengkapan mandi, minyak tanah, bensin, air, perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut, pakaian jadi anak-anak menyumbang 22,51% dan lainnya 4,55%. Untuk di perkotaan dengan total komoditi non-makanan di perkotaan sebesar 27,06%. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, 10 komoditi utama yang menyumbangkan terhadap garis kemiskinan antara lain perumahan, perlengkapan mandi, listrik, kayu bakar, bensin, sabun cuci, pendidikan, minyak tanah, angkutan, pakaian jadi anak-anak. Dengan komoditas lainnya sebesar 3,45% dengan total komoditi non-makanan di pedesaan sebesar 22,31%. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 di Provinsi Maluku tahun 2015 hingga 2020. Kalau kita lihat untuk P1, maka bisa kita perhatikan kondisi Maret 2015 sebesar 3,52 menjadi 3,47 di Maret 2020. Ada peningkatan yang signifikan di kondisi September 2015 dari 3,52 di kondisi Maret 2015 menjadi 4,79 poin di kondisi September 2015. Demikian juga untuk kondisi P2 ini lebih stabil lagi dari 0,92 poin di kondisi Maret 2015 menjadi 1,01 di kondisi Maret 2020. Sama dengan kondisi di P1, ada juga peningkatan yang signifikan terjadi di bulan September 2015 dari 0,92 di Maret 2015 menjadi 1,65 di September 2015. Lanjut. Bila kita memilah kondisi indeks kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 di Maluku menurut daerah perkotaan dan pedesaan kondisi Maret 2015 hingga Maret 2020, maka bisa kita sebutkan kondisi di wilayah pedesaan jauh melebihi tingginya P1 maupun P2 dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Maka bisa kita lihat untuk kondisi P1 di pedesaan, kondisi Maret 2020 sebesar 5,55 poin, sedangkan di perkotaan sebesar 0,82. Begitupun untuk P2 di wilayah pedesaan sebesar 1,69 poin, sedangkan untuk wilayah perkotaan 0,15. Sehingga secara umum bisa kita lihat
permasalahan yang mendasar adalah bagaimana kita bisa menurunkan kondisi P1 maupun P2 di wilayah pedesaan. Lanjut. Untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Maluku, maka kita lihat metodologi yang digunakan. Yang pertama menggunakan metodologi penghitungan Gini rasio, di mana untuk mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini rasio dan distribusi pengeluaran menurut World Bank. Yang kedua, koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Berikutnya, kalau kita lihat rumusnya seperti ini, dengan G koefisien Gini atau Gini rasio, kemudian XK adalah proporsi kumulatif dari penduduk untuk 0 sampai N, dengan X0 dari mulai 0 dan X1 sampai dengan 1. Sedangkan untuk YK proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk K 0 sampai N dengan Y0 sampai dengan 0 dan Y1 sampai dengan 1. Lanjut. Gini rasio dengan kondisi Maret 2020 tercatat sebesar 0,318, turun sebesar 0,002 poin dibandingkan Gini rasio September 2019, yaitu 0,320, dan turun sebesar 0,006 poin dibandingkan Gini rasio Maret 2019, yaitu 0,324. Sedangkan untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia dan Maluku, kalau dibandingkan dengan kondisi Maret 2020, maka bisa terlihat pada Maret tahun 2020, Gini rasio Indonesia tercatat sebesar 0,381, naik sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2019 yang sebesar 0,380. Sedangkan untuk kondisi di Maluku, Gini rasio kondisi Maret 2020 tercatat sebesar 0,318, turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2019 sebesar 0,320. Kalau kita lihat kategori ini, kategori yang digunakan dalam Gini rasio ini, apabila Gini rasio kurang dari 0,3, maka disebut suatu wilayah tersebut disebut ketimpangan rendah. Sedangkan kalau Gini rasio antara 0,3 hingga 0,5 disebut sebagai ketimpangan sedang, dan Gini rasio yang di atas 0,5 disebut ketimpangan tinggi. Nah, untuk Gini rasio Maluku 0,318, maka bisa disebut kondisi wilayah Provinsi Maluku termasuk dengan ketimpangan sedang. Oke, untuk Gini rasio menurut provinsi kondisi Maret 2020 bisa kita lihat dari grafis ini. Yang pertama, pada kondisi Maret 2020 terdapat 8 provinsi dengan Gini rasio di atas Gini rasio Indonesia, yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk kondisi di Maluku, ini bisa terlihat Maluku adalah urutan provinsi ke-7 yang memiliki Gini rasio terendah. Lanjut. Tingkat kemerataan Bank Dunia, aturannya adalah seperti ini. Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan melihat besarnya kontribusi pengeluaran 40% penduduk terbawah, dengan pengeluaran kelompok 40% terendah kurang dari 12% disebut sebagai pengeluaran total ketimpangan tinggi. Kemudian pengeluaran kelompok 40% terendah dari 12% sampai dengan 17% pengeluaran total ketimpangan sedang. Dan selanjutnya pengeluaran kelompok 40% terendah lebih dari 17% dari pengeluaran total disebut sebagai ketimpangan rendah.
Kalau kita membandingkan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah Provinsi Maluku, kondisi Maret 2019 dan Maret 2020, maka bisa kita lihat untuk perkotaan Maret 2019 sebesar 21,80%, kemudian September 2019 23,05%, dan kondisi Maret 21,97%. Sedangkan untuk pedesaan, kondisi Maret 2019 sebesar 22,93%, kemudian September 2019 23,00%, dan kondisi Maret 2020 23,08%. Setelah kita gabung menjadi perkotaan dan pedesaan, maka bisa terlihat kondisi Maret 2019 sebesar 20,61%, September 2019 20,97%, dan kondisi Maret 2020 sebesar 20,89%. Oke, selanjutnya untuk distribusi pengeluaran produk di Maluku kondisi Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. Bila kita lihat untuk slide ini menjelaskan informasi tambahan di mana informasi untuk kolom 2 sudah dijelaskan di slide sebelumnya, sedangkan untuk kolom 3 dan 4 ini merupakan tambahan informasi bagaimana distribusi pengeluaran penduduk di Maluku ini menurut penduduk 40% menengah dan penduduk 20% pendapatan atas. Nah, apabila kita lihat untuk wilayah perkotaan dan pedesaan secara umum, maka bisa dilihat kondisi penduduk 40% menengah sebesar 38,49%, kemudian September 2019 38,48%, dan Maret 2020 sebesar 38,46%. Sedangkan untuk penduduk 20% atas bisa terlihat kondisi Maret 2019 sebesar 40,89%, September 2019 sebesar 40,55%, dan Maret 40,65%. Demikian rilis berita resmi statistik profil kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Maluku kondisi Maret tahun 2020. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku yang telah berpartisipasi dalam sensus penduduk online. Bagi masyarakat yang belum berpartisipasi dalam SP online, nantikan kedatangan petugas sensus penduduk pada bulan September 2020. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia.